Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pemirsa sekalian, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, untuk melaksanakan ibadah-ibadah spesial di bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, yang kita teladani, yang kita tunggu syafaatnya di hari kemudian. Ada satu kata yang biasanya sebelum masuk ke bulan Ramadan itu ramai digelar oleh kaum muslimin tentang, yaitu tarhib Ramadan ya. Tapi tarhib ini transliterasi dalam Indonesia itu biasanya ada tarhib ya, tarhib Ramadan, namanya hadirilah tarhib Ramadan oleh Ustadz bla 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 di masjid dan sebagainya. Nah, tarhib di sini ternyata ada tiga kata yang mirip-mirip tetapi maknanya berbeda ya, maknanya berbeda. Yang pertama adalah tarhib. Tarhib pakai hak ya. Tarhib Ramadan. Nah, memang hak di sini transliterasi dalam Indonesia juga H, huruf H ya, HIJ jadi H. Tarhib Ramadan, maka hadirlah tarhib Ramadan ya. Itu selamat datang, jadi artinya selamat datang. Tapi ada juga yang menulis itu tarhib Ramadan ya, tarhib Ramadan, tetapi yang dimaksud adalah pakai H ya, H. Jadi H ini artinya pakai H ya, hamzah H itu. Tarhib itu artinya takut ya. Maka ada sebuah kitab At-Targhib wa Tarhib ya, At-Targhib wa Tarhib. Jadi sesuatu yang dicintai targhib fi, dan ada yang tarhib yang menakutkan. Tentu kita tidak takut dengan bulan Ramadan. Maka kalau tarhib pakai hak ya itu enggak benar, enggak tepat. Kemudian ada yang agak ada targhib ghain ya. Targhib. Jadi dah targhib Ramadan, ada orang nulis gitu. Pakai GH. Nah, itu artinya ghain. Nah, targhib itu dalam bahasa Arab maknanya tergantung kata setelahnya. Ketika itu targhib fi Ramadan berarti senang dengan bulan Ramadan. Tapi kalau targhib an itu berarti benci dengan bulan Ramadan. Jadi bahasa Arab itu hanya beda, fi dan an itu sudah berbeda antara benci dan suka ya. Dalam Al-Qur'an ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Dan barang siapa yang benci ya, wa may yarghabu an, benci ya. Benci apa? An millata Ibrahim, milah Ibrahim, agama Ibrahim, illa man safiya nafsa, kecuali dia adalah orang yang bodoh. Nah, jadi orang yang benci dengan milah Ibrahim yaitu Islam itu berarti mereka itulah orang yang safi. Nah, kembali kepada kata ini ya, antara tarhib, targhib. Nah, mana yang tepat? Yang tepat adalah hak, tarhib Ramadan. Artinya apa? Karena memang sebelum masuk Ramadan biasanya tadi untuk pemanasan untuk supaya kondisi psikologis kita, masyarakat itu, bahwa ini kita akan masuk bulan Ramadan, sehingga diadakan tadi tarhib Ramadan ya. Update lagi lah ilmu-ilmu tentang bulan Ramadan, supaya apa? Supaya ya bahwa kita memang benar-benar siap. Makanya ada tarhib, senang masuk bulan Ramadan. Nah, di sini kenapa senang dengan bulan Ramadan saja perlu? Karena memang dengan senang bulan Ramadan itu, ke dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah sudah menulis kebaikan-kebaikan orang yang suka dengan datangnya bulan Ramadan. Sebaliknya, orang yang tidak suka karena memang ya tidak suka, mungkin ya
Ramadan lagi lah. Nah, itu artinya apa? Itu sebuah ekspresi yang sebenarnya tidak suka dengan bulan Ramadan. Nah, orang seperti itu ternyata itu sudah diikuti bawizrohu, sudah ditulis oleh Allah keburukannya. Ya, maka kita tarhib Ramadan itu suka dengan bulan Ramadan karena memang dengan bulan Ramadan inilah kita bisa beramal semaksimal mungkin dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemirsa kalian, jadi kenapa ini kita senang ya? Bahkan biasa spanduk-spanduk yang kita pasang itu kan marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, Ramadan. Nah, jadi sudah ahlan itu keluarga, sahlan itu muda, wa marhaban selamat datang. Nah, itu artinya berlipat-lipat ya. Ahlan, itu orang yang kedatangan keluarga itu kan senang. Ya, kalau Idul Fitri lah, nah, terutama Idul Fitri yang normal. Kalau Idul Fitri tahun ini kelihatannya beda. Idul Fitri tahun ini beda. Idul Fitri yang normal itu kan betapa senangnya ayah, bunda, bapak, ibu, kakek, nenek ketika masuk Idul Fitri. Karena apa? Nanti akan datang handai tolan, anak, cucu, saudara, dan sebagainya. Jadi ahlan, keluarga sendiri. Jadi baru reuni di bulan Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri itu senang banget. Makanya ahlan. Jadi bulan Ramadan itu seperti keluarga kita sendiri. Artinya apa? Ya kita familiar dengan bulan Ramadan, amalan-amalan familiar di bulan Ramadan, supaya apa? Supaya memang kita bisa mengisinya dengan maksimal, dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahlan wa sahlan, mudah. Nah, sahlan itu mudah. Ahlan wa sahlan, keluarga sendiri, sahlan dimudahkan. Ya dimudahkan itu ya karena keluarga sendiri. Saudara sekalian, ini mungkin agak melenceng. Ada istilah KKN ya, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi sebenarnya N ini nggak ada pasal ini ya, pasal nepotisme. Suka dengan keluarga itu biasa. Yang tidak benar itu ketika keluarganya itu tidak merit, artinya tidak layak, tapi diangkat menjadi seorang pejabat lah, atau diangkat menjadi seorang pegawai karena keluarga. Tapi sebenarnya kalau itu memang dia merit, artinya dia mampu untuk itu sesuai dengan kompetensinya, ya nggak masalah. Jadi sahlan. Karena apa? Keluarga itu memudahkan. Ya gampangnya beginilah. Kalau Anda, saya ini penghulu. Terus Anda satu keluarga besar saya. Kan umpamanya legalisir buku nikah kan ini gampang aja. Om, saya pengen legalisir. Ya, antar ke rumah, nanti tak bawa ke kantor, tak gampang, besok ditunggu ambil lagi. Kan sahlan, memudahkan. Karena apa? Keluarga. Nah, artinya apa? Ya Ramadan itu udah keluarga, udah saling memudahkan, wa marhaban. Ya, jadi selamat datang. Jadi luar biasa. Orang Jawa mati tikel, ini numpuk kegembiraannya karena datangnya bulan Ramadan. Maka di sini kita juga perlu bergembira dalam keadaan bulan Ramadan yang mungkin secara ekonomi hari-hari ini mungkin agak susah. Yang jualan itu juga tidak laku seperti biasanya. Yang bekerja mungkin harus off. Pokoknya memang ini di masa COVID ini, ya COVID-19 ini, Ramadan yang tidak seperti biasanya. Tetapi, bagi orang beriman itu ada satu riwayat Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Orang iman itu aneh. Ya. Aneh. Kenapa? Inna amrohu kullullahu khair. Semua persoalan hidupnya baginya itu yang menimpa dirinya semuanya khair, kebaikan. In asobatu syarra syakaro. Kalau dia mendapatkan keberuntungan, syakaro, dia bersyukur, fakanat khairun lah, itu kebaikan baginya. Sebaliknya, in asobatu dharra, ketika dia ditimpa kesempitan hidup, mungkin sakit, mungkin tidak laku jualannya, mungkin utang tidak dibayar, mungkin gagal dalam ujian dan sebagainya, itu sobaro, dia bersabar, fakanat khairun lah, itu juga kebaikan baginya. Artinya apa? Bagi kita orang yang beriman,
memasuki bulan Ramadan di masa Covid seperti ini, ya kita tetap harus bahagia. Karena apa? Ya karena kita bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sepuasnya dengan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan kalau nanti ini kan kabar-kabarnya mau diterapkan nih PSBB. Konon Gubernur Jawa Tengah sudah akan mengajukan izin PSBB ke pusat. Karena memang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PSBB itu tidak serta-merta berlaku seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi tergantung wilayah masing-masing. Ketika seorang gubernur merasa perlu mengajukan ke Menteri Kesehatan, ACC baru menerapkan. Nah, PSBB itu kan dengan konsekuensi yang banyak, yaitu isolasi yang lebih ketat daripada tidak. Maka daripada tidak PSBB. Maka dalam kondisi seperti ini, PSBB harus di rumah. Ya, enjoy saja. Mari kita pakai sebaik-baiknya. Kita harus mendapatkan keuntungan besar dari PSBB itu. Apa keuntungannya? Ya, kalau di konteksnya bulan Ramadan, keuntungannya ibadah. Ya, keuntungannya ibadah. Kalau kita di rumah, full di rumah, tidak main kemana-mana, tidak pergi kemana-mana. Ya udah, di rumah yang bisa dilakukan apa? Dilakukan di rumah itu yang paling gampang, yang paling memungkinkan itu adalah qiraah Quran, baca Al-Quran. Kalau mungkin hari-hari biasa kita cuma membaca satu ruko atau satu halaman atau dua halaman, maka di bulan Ramadan ini tentu akan bisa sepuas kita berlama-lama, mungkin satu hari bisa 2-3 juz. Karena apa? Ya 24 jam di rumah ngapain kalau nggak baca Al-Quran? Mau main HP terus, wah pusing nanti kepala. Karena main HP terus juga pusing. Apa? Ya mata kita terus di HP terus kan juga pusing juga. Mata kita di televisi terus kan pusing. Nah, orang yang beriman itu tentu tadi orang beriman itu ajib, aneh karena semua kenyataan hidup bisa menjadi indah. Nah, indahnya kita berRamadan di musim Covid ini adalah bagaimana kita bisa tetap maksimal dalam beribadah, terutama tadi ibadah fardhiyah membaca Al-Quran. Ayo kita target. Mau berapa kali ini khatam di bulan Ramadan ini? 1, 2, 3, 4 atau lebih dari itu. Kenapa? Karena para ulama itu kalau bulan Ramadan seperti ini justru mereka itu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali dan berhenti dalam hal ajar mengajar. Berhenti dalam menulis hadis, berhenti dalam menulis buku, berhenti dalam mengajar umat. Untuk apa? Dirubah untuk ibadah fardhiyah. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang masuk di bulan Ramadan mungkin tidak bahagia seperti biasanya, artinya tidak bebas keluar rumah dan lain sebagainya, itu tetap bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dengan apa? Dengan banyak baca Al-Quran. Nah, maka kita program lah, mungkin jam berapa sampai jam berapa, atau kita targetnya mau khatam berapa kali, supaya apa? Supaya memang bulan Ramadan ini istimewa karena Covid, istimewa kita akan maksimalkan ibadah kita, terutama membaca Al-Quran. Kalau masalah pahala baca Al-Quran, ya kita semua sudah tahu lah bahwa setiap hurufnya itu diganjar oleh Allah 10 kali, ya 10 ganjaran. Bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam aja sudah 30. Bismillahirrahmanirrahim 17 huruf, Pak. Itu kalau matematika orang dagang ya. Makanya di sini ya, Ramadan di musim Covid itu tidak menghilangkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Justru inilah untuk berasik masuk dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang di luar. Dan dengan cara itu secara pribadi kita akan mendapatkan pahala yang banyak, maksimal, dan kita secara kesehatan itu akan terhindar dari merebaknya virus corona yang sudah luar biasa ini. Di Sragen itu kan terakhir informasinya 7 yang positif. Dan itu tersebar, tidak hanya di kota ternyata. Awal memang di kota, tapi sudah dari ujung selatan, Kali Jambe, Plupuh, terus ini hari ini tadi ada katanya di daerah Patian di artinya apa? Dan kemudian di ujung sana di Dongpit dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita tidak lagi nyaman kalau keluar-keluar, tidak bisa bebas, tetapi dengan mengambil hikmah saja, tetap di rumah, banyak baca Al-Quran. Nah, inilah kita berarti ahlan wa sahlan wa marhaban.
Ramadan sebagai keluarga, Ramadan memudahkan kita, dan selamat datang bulan Ramadan. Kita senang sekali dengan adanya bulan Ramadan, meskipun mungkin ini sepanjang hidup kita baru terjadi seperti ini. Ramadan lockdown, Ramadan COVID, Ramadan PSBB, ya nggak tahu ini kapan. Tapi Solo Pos hari ini ya itu tanggal hari ini itu bahwa kita harus siap-siap kan. Karena apa? Tadi Solo Raya dan Semarang Raya itu mau diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk PSBB. Nah, apakah nanti disetujui? Ya nggak tahu. Kalau itu disetujui berarti memang pengetatan lebih ketat lagi masyarakat kita untuk tetap di rumah. Dan itu artinya apa? Ya, kesempatan untuk beribadah kepada Allah lebih banyak, baca Al-Quran lebih banyak. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, mengambil untung besar di bulan Ramadan ini karena memaksimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.